Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Melda. Hari ini kita akan membahas mengenai dua aliran filsafat yang sangat mempengaruhi kajian sejarah, yaitu positivisme dan idealisme. Yuk kita bahas. Positivisme itu adalah perkembangan lebih lanjut dari empirisme. Apa sih empirisme? Jadi empirisme ini adalah antitesis dari rasionalisme yang pokok pembicaraannya adalah pengalaman. Salah satu tokoh dari empirisme adalah Francis Bacon. Menurut Francis Bacon, empirisme itu meliputi pengamatan, pemeriksaan, percobaan, pengaturan, dan penyusunan. Tokoh empirisme lainnya yaitu John Locke dan Berkeley. Untuk kajian sejarah, empirisme ini berpengaruh seperti apa sih? Sangat berpengaruh dong, terutama dalam metode penelitian sejarah. Kan tadi udah dibahas ya bahwa empirisme itu pokok pembicaranya adalah pengalaman, dan dalam kajian sejarah pengalaman ini terekam melalui sumber sejarah ataupun bukti sejarah, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis seperti dokumen ataupun artefak. Dan hal tersebut membuat sejarawan tidak hanya berpikir rasional tetapi harus berdasarkan bukti ataupun sumber sejarah. Dan nanti empirisme ini melahirkan positivisme. Auguste Comte mengklaim pengetahuan positif ilmiah adalah pengetahuan yang pasti, nyata, dan berguna. Jadi positivisme itu berpengaruh seperti apa sih dalam kajian sejarah? Jadi memang di abad pertengahan, kajian sejarah itu memang sangat kental dengan metafisika ataupun teologi, yang menyebabkan sejarah ini sangat sulit untuk objektif, dan ada memang campur-campur metafisika yang tidak bisa dipikir dengan rasional. Lanjut, di abad ke-19 dengan adanya Leopold von Ranke yang sangat-sangat menganjurkan kepada sejarawan untuk menuliskan apa adanya, maksudnya adalah menuliskan sesuai sumber yang ada. Jadi sejarawan itu dituntut untuk menuliskan sejarah berdasarkan sumber sejarah yang ada. Di dokumen tertulis seperti ini, maka harus tertulisnya seperti itu. Jadi tidak boleh ditambahkan ataupun dikurangkan. Dan sejarawan itu tugasnya bukan mengadili, tapi hanya melukiskan berdasarkan sumber yang ada. As actually happened. Apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi kalau seumpamanya dalam prasasti Yupa ya, Mula Warman memberikan sedekah berupa sapi, 20.000 ekor sapi, maka ya harus dituliskan 20.000 ekor sapi tanpa adanya interpretasi yang mengadili, menambahkan atau mengurangi arti dari 20.000 ekor sapi tersebut. Jadi dalam positivisme tidak ada dokumen, maka tidak ada sejarah seperti itu. Menurut Dayan Nugriwijaya, dengan adanya positivisme ini yang dipengaruhi empirisme, implikasinya adalah dalam metode penelitian sejarah, hal yang pertama dilakukan adalah mengumpulkan sumber atau heuristik. Jadi memang pangkalnya adalah sumber sejarah. Sudah saya katakan sebelumnya bahwa tidak ada dokumen, itu maka tidak ada penulisan sejarah. Positivisme akhirnya juga mengundang kritik, dan akhirnya kritik tersebut menghasilkan sebuah paham baru, yaitu idealisme. Apa itu idealisme? Mari kita bahas setelah ini. Filsafat idealisme menyatakan bahwa yang sesungguhnya nyata adalah roh, mental, atau jiwa. Alam semesta ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada manusia yang punya kecerdasan dan kesadaran atas keberadaannya. Tokoh idealisme salah satunya adalah Plato. Plato percaya bahwa realitas penuh dicapai hanya dengan pemikiran. Selain Plato, tokoh idealisme lainnya adalah René Descartes, Immanuel Kant, dan Hegel. Tokoh idealisme lainnya yaitu Hegel yang menuliskan Philosophy of History, di mana sejarah itu maju yang dengan cara yang dialektis. Mula-mula ada tesis, kemudian muncul kekuatan yang melawan, yaitu antitesis.
Dari pertarungan itu terjadilah antitesis. Selain Hegel, tokoh yang terkenal mengenai idealisme dalam sejarah adalah Collingwood. Dia berupaya untuk memisahkan bagaimana memahami kejadian alam dan historis dengan baik. Dia berasumsi bahwa keduanya memiliki karakter yang berbeda. Menurut Collingwood, kesan negatif yang selama ini melekat pada sejarah adalah terkait dengan manusia. Sejarawan akan memahami masa lalu melalui dokumen-dokumen yang ditinggalkan oleh manusia di masa lampau. Tentunya, sejarawan apabila mengikuti prosedur ilmu alam akan menggunakan dokumen tersebut sebagai sumber dari kebenaran dan terkesan menutup mata bahwa manusia di masa lalu juga memiliki peluang untuk mengaburkan kebenaran itu sendiri. Idealisme itu sangat berpengaruh dalam kajian sejarah. Jadi kalau tadi positivisme itu sangat mengagung-agungkan sumber sejarah sebagai pokok dalam penelitian atau penulisan sejarah, di sini yang menggerakkan sejarah adalah pemikiran manusia menurut idealisme. Jadi pemikiran manusia yang sangat dititik beratkan oleh idealisme itu tidak semuanya terekam dalam dokumen ataupun artefak sebagai sumber sejarah. Jadi di sini sejarawan itu dituntut untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai pemikiran manusia yang tidak tergambarkan secara eksplisit dalam sumber sejarah. Jadi dalam idealisme ini sejarawan itu dituntut memiliki skill dalam menangkap pemikiran manusia di masa lalu meskipun tidak terekam atau terlihat secara eksplisit dalam sumber sejarah. Karena memang sumber sejarah itu bisa kita pikirkan bahwa tidak 100% itu merupakan gambaran asli di keadaan di masa lalu. Mungkin saja sumber sejarah tersebut adalah sumber sejarah pesanan ataupun sudah diganti ataupun hal-hal yang tidak bisa menggambarkan atau mewakili peristiwa yang ada di masa lalu karena adanya faktor politik ataupun bagaimana. Kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada pemalsuan sumber sejarah ataupun sumber sejarah yang dikabulkan seperti itu. Jadi idealisme ini juga mengundang kritik karena mengagung-agungkan pemikiran manusia. Kita jangan lupa bahwa pemikiran manusia itu bersifat subjektif dan sangat sulit untuk bersifat objektif, di mana salah satu syarat dalam ilmu pengetahuan adalah objek. Sekian dari saya mengenai penjelasan positivisme dan idealisme dalam kajian sejarah. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mempelajari filsafat sejarah. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.